Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah organisasi kehidupan di bagian ketiga. Untuk di LKS kalian bisa lihat halaman 61. Jaringan pada hewan dan manusia. Jaringan di dalam tubuh hewan dan manusia dibedakan menjadi beberapa jaringan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan epitel, ada jaringan penyokong atau penunjang, ada jaringan otot, dan juga ada jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh atau organ, baik permukaan dalam ataupun permukaan luar, atau bisa kita sebut dengan kulit. Nah, jaringan epitel ini dibentuk oleh sel-sel epitelium yang tersusun dengan rapat. Nah, ternyata jaringan epitel ini memiliki beberapa bentuk. Ada pipi, ada kubus, dan juga silindris. Seperti kalian bisa lihat pada gambar, jaringan silindris bersila yang pertama, lalu ada pipih berlapis, lalu ada kubus selapis, ada pipih selapis, ada silindris berlapis, ada silindris selapis. Ya, itu contoh dari gambar jaringan epitel yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia. Nah, fungsinya apa sih jaringan epitel itu? Nah, jaringan epitel itu kan tadi ada di bagian luar dari hewan dan tumbuhan, atau bisa kita bilang kulit. Nah, ternyata jaringan epitel ini bisa melindungi jaringan yang lain dari pengaruh luar tubuh. Jadi jaringan yang ada di dalam tubuh kita dilindungi oleh jaringan epitel dari bahaya di luar dari tubuh kita. Lalu yang kedua ada pengeluaran atau ekskresi pada kelenjar kulit. Lalu yang ketiga ada penerima rangsang atau epitel kulit. Dan yang keempat ada penyerap atau absorpsi pada lapisan dinding usus halus. Jaringan yang kedua pada hewan dan manusia adalah jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Sehingga kita bisa duduk dengan tegak, kita bisa berdiri dengan tegak. Nah, itu dibantu oleh jaringan penyokong. Macam-macam dari jaringan penyokong. Yang pertama, ada jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini mengandung zat kapur yang menyebabkan tulang menjadi keras. Nah, jaringan tulang keras ini berfungsi membentuk rangka tubuh yang menyokong dan melindungi bagian yang lunak. Nah, kalau kita bisa sebut itu dengan tulang kering kalau di kaki manusia. Nah, di situ bisa dilihat ada gambar dari struktur tulang keras. Ada di bagian yang paling luar bentuknya bisa kalian lihat. Ada saluran hafes, ada periostum, ada pembuluh darah, ada tulang kompak, lalu ada trabekula, penyusun tulang spons bentuk sebagai kumpulan jarum atau kelempengan, itu trabekula. Lalu di dalam saluran hafes itu ada kanalikuli, ada osteosit, dan juga lakuna. Nah, lalu ada juga periostum, tulang kompak, dan tulang spons di dalam bagian dari tulang keras. Bagian yang kedua dari jaringan penyokong adalah jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini terdapat pada permukaan persendian dan juga daun telinga. Kalau kalian lihat, daun telinga itu agak lunak. Lalu ada jaringan ikat, berfungsi untuk mengikat organ-organ tubuh. Lalu yang keempat ada jaringan lemak, berfungsi sebagai bantalan lemak yang terdapat di antara alat-alat tubuh. Bisa kalian lihat gambarnya, ada gambar jaringan lemak. Di situ ciri sel dari jaringan lemak adalah bentuknya longgar, tersusun atas sel-sel lemak, bentuk sel poligonal dengan dinding sel yang tipis, dengan rongga untuk menyimpan lemak atau minyak. Fungsi dari jaringan lemak adalah
adalah nama lain dari jaringan lemak itu adalah adiposa. Nah, fungsinya jaringan ikat longgar yang dirancang untuk menyimpan lemak, lalu ada juga menyimpan lemak, bantalan, proteksi, isolasi terhadap hilangnya panas. Hal ini dapat ditemukan di bawah kulit, di sekitar sendi, dan di dinding ginjal dan organ internal lainnya, dan dalam selaput perut tertentu dalam sumsum tulang panjang. Lalu di sebelah kiri paling atas bisa kalian lihat gambar tulang rawan. Ada tulang rusuk, tulang belakang, dan juga telinga. Di situ ada terlihat susunan dari jaringan yang ada di masing-masing bagian. Nah, di sini di paling kanan ada perbedaan antara tulang keras dan juga tulang rawan. Dari strukturnya sudah sangat berbeda. Nah, di sebelah kiri bawah ada gambar otot manusia. Nah, di situ dilihat nih, kelihatan di mana aja sih letak-letak dari jaringan. Ada jaringan lemak, ada fat droplets, lalu ada jaringan tulang rawan, sel-sel membentuk tulang rawan matriks, lalu ada jaringan tulang keras, ada saluran pusat, matriks sel-sel pembentuk tulang, lalu ada jaringan darah, sel darah putih, sel darah merah serta plasma, lalu ada jaringan pengikat serabut longgar dan juga ada jaringan pengikat serabut padat. Lalu di dalam jaringan pengikat serabut padat itu ada sel, Yang kelima, bagian dari jaringan penyokong ada jaringan darah. Jaringan darah ini terdiri dari sel-sel darah. Yang pertama ada eritrosit, ada sel darah merah. Lalu yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Dan yang keempat ada plasma darah. Nah, bisa kalian lihat jaringan ini bertugas mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Karena seluruh tubuh manusia diedarkan oleh darah. Terdapat peredaran darah yang berjalan dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke arah jantung. Nah, di dalam gambar terdapat gambar plasma darah. Nah, di dalam plasma darah ini terdapat komponen. Ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan juga trombosit. Nah, sel darah merah bisa kalian lihat bentuknya lingkaran seperti itu. Lalu sel darah putih bentuknya warna putih, bulat. Lalu trombosit berwarna oranye. Lalu juga ada plasma berwarna putih, pemisah. Dia itu sel yang membawa makanan tadi, yang membawa mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ternyata 55% komposisi darah disusun oleh plasma yang memegang beberapa fungsi penting untuk tubuh. Yang ketiga, jaringan pada hewan dan manusia ada jaringan otot. Jaringan otot ini terdiri atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Bentuk dari jenis-jenis otot ini, yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik ini biasanya menempel pada rangka. Ciri-cirinya memiliki garis gelap dan terang, inti banyak terletak di tepi, tidak tahan lelah, dan juga bekerja secara teratur di bawah perintah otak. Bisa kalian lihat pada gambar, yang lingkaran-lingkaran itu di pinggiran itu adalah inti dari selnya. Lalu ada serat otot yang berwarna merah gelap dan juga merah terang. Lalu ada unit konstruksi ototnya. Lalu ada otot polos atau otot halus, terdapat di organ dalam nih otot polos nih. Ciri-ciri dari otot polos ini adalah selnya polos memanjang, memiliki satu sel di tengah, tahan lelah, bekerja di bawah kesadaran. Jadi seketika manusia sadar, ini kita menggunakan otot polos atau otot halus kita. Intinya bisa dilihat di gambar yang kotak berwarna ungu, ada gambar otot polos, ada inti sel, lalu dari selnya tersebut diambil zoom, ada serat otot dan juga inti selnya. Lalu ada otot jantung, perpaduan otot polos dan otot lurik. Baik, otot jantung ini bekerja pada jantung. Nah, ciri-ciri dari otot jantung ini adalah selnya bercabang dan saling berhubungan, tahan lelah, dan bekerja di bawah kesadaran ketika manusia sedang sadar. Bisa dilihat bentuknya hampir mirip dengan otot. Bentuknya bisa kalian lihat sama dengan otot lurik. Lalu ada inti selnya mirip dengan otot polos.
Lingkaran-lingkaran tersebut inti sel, lalu ada serat ototnya dan ada persimpangan antara dua sel. Yang keempat ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf ini adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel saraf atau neuron. Nah, setiap neuron terdiri atas badan sel dan serabut sel. Jaringan ini berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan sel. Badan sel hanya adanya di otak dan sumsum tulang belakang, sementara serabut saraf adanya di seluruh tubuh. Bisa kalian lihat di gambar, ada gambar jaringan otot lurik, ada jaringan otot polos, dan juga jaringan otot jantung. Seperti apa sih bentuk aslinya? Lalu bisa kalian lihat tuh sama otot polos, otot lurik atau rangka, dan juga otot jantung. Letaknya ini, otot lurik ini menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Nah, kalau otot polos letaknya itu menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Jadi untuk organ dalam kalau otot polos. Kalau otot lurik itu untuk bagian luarnya. Lalu ada otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Jadi dia ternyata jantung ini mengambil alih tubuh, seperti itu. Bentuk dari sel otot lurik adalah selnya bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepinya. Kalau bentuk sel otot polos, ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Kalau untuk otot jantung, bentuk selnya adalah bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah-tengah. Lalu kontrol sarafnya, otot sadar atau kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Nah, otot polos, otot tak sadar atau kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Jadi ketika tidak sadar bisa saja bergerak atau bekerja secara sendiri. Lalu kontrol untuk otot jantung adalah otot tak sadar. Jadi walaupun kita tidur, otot jantung tetap bekerja. Lalu reaksinya, otot lurik itu sangat cepat, kalau untuk otot polos itu lambat, dan untuk otot jantung itu agak lambat. Lalu untuk sifat kerjanya, otot lurik itu cepat lelah. Begitupun dengan otot polos. Kalau otot polos tidak mudah lelah. Kalau otot jantung juga tidak mudah lelah. Reaksinya adalah otot lurik cepat, otot polos dan jantung adalah lambat. Bisa kalian lihat blood cells, platetex atau trombosit, warnanya seperti apa bentuknya. Lalu ada red blood cells atau sel darah merah, eritrosit. Lalu white blood cells, ada sel darah putih. Apa aja tuh? Ada basofil, ada neutrofil, ada eosinofil, ada monosit, ada limfocytes. Yang terakhir ada jaringan penghubung, merupakan jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya. Bisa kalian lihat gambarnya itu jaringan penghubung itu lebih rumit, lebih padat, dan lebih sempit. Baik, untuk latihan silahkan kalian kerjakan 3 esai di layar kalian. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya, dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.